Oke, untuk siang hari ini kita akan belajar terkait dengan masalah kesehatan anestesi ya. Teman-teman mohon kalau yang tidak layanan atau sedang tidak menghadapi pasien, mohon untuk di on cam-kan supaya Bu Nova berinteraksi tidak dengan tulisan atau foto. Teman-teman yang belum join, tolong untuk join karena ini suatu hal yang mungkin penting ya, gitu ya. Bu Nova dapat amanah untuk menjelaskan terkait dengan eh, masalah kesehatan anestesi ya. Dulu Bu Nova ambil ini dulu, chargernya udah mau habis soalnya. Oke, teman-teman, kita mau belajar terkait dengan penerapan asuhan keperawatan anestesiologi ya, berdasarkan Linda Juel Carpenito ya, karena kita menggunakan buku asuhannya adalah Linda Juel Carpenito. Teman-teman, untuk persamaan persepsi dulu, sejauh mana teman-teman mengenal sebuah masalah kesehatan anestesi dalam hal ini, atau teman-teman yang pernah mendengar Linda Juel Carpenito? Ini yang bisa on cam hanya berempat ya, Pak Satria, Pak Sandri, Bu Lisa, Bu Anissa hanya berempat saja. Pokoknya kalau saya kuliah, kalau nggak bisa online, bisa online, bisa on cam, mohon on cam gitu aja. Intinya seperti itu. Tidak harus saya bilang ya. Oke, sejauh mana teman-teman memahami terkait dengan perumusan masalah kesehatan anestesi? Gimana Bu Silvi? Sejauh mana Ibu? Ibu dari ini apa Ibu? Mohon maaf, di anestesi sudah berapa lama Ibu? Masih di mute. Saya ada 3 keperawatan, Bu. Oke, artinya kalau dari perawat sedikit banyak memahami ya Bu ya. Kalau dulu mungkin zamannya Ibu dulu kuliah di tiga perawat, Ibu menggunakan buku pedomannya apa acuannya untuk mengangkat sebuah diagnosa ya. Kalau di keperawatan kan kita pakainya diagnosa, tapi di anestesi kita tidak pakai diagnosa. Ibu pakai buku pedomannya apa dulu? Lupa. Dungus? Bukan apa, Bu? Sinyalnya hilang, Bu. Gimana? Iya, Ibu buku pedomannya dulu pakainya apa saat mengangkat diagnosa? Eh, yang Nanda Niknok itu ya, Bu ya? Oh, Ibu dulu pakainya Nanda Niknok. Ya, Oh, Ibu dulu. D3 lulus tahun berapa kok sudah pakai Nanda Niknok? 2015, Bu. Oh, 2005 baru dong ya. Iya, Bu. Oh, Baru saya aja di tiga perawat tuh lulus tahun 2002. Udah 10 tahun. 2002, Bu. Iya, saya 2002 lulus D3, terus ngambil NES, terus pelatihan. Saya ikutnya yang jebolan pelatihan ya, bukan dari D4 ya. Tapi apapun itu mungkin mayoritas teman-teman di sini backgroundnya dari keperawatan, tapi asal teman-teman sudah ber-STRPA, saya kira
sudah layak untuk disebut sebagai penata ya. Jadi, teman-teman, ini yang menjadi masalah krusial ya, yang kadang kita eh, pun masih rancu terhadap hal ini. Tapi mulai insya Allah nanti apa Januari kita sudah akan insya Allah tahun depan semoga ya sudah akan ada buku putih atau buku pedoman untuk kita karena kita sudah menyusun tim perumusnya ya kemarin beberapa hari yang lalu tanggal 1 sampai tanggal 2 kemarin kita sudah sedikit membahas terkait dengan ASKAN ya yang nanti akan menjadi suatu jalan pintu untuk kita merumuskan sebuah asuhan keperawatan anestesiologi. Jadi kita berpedomannya pada buku Linda Juel Carpenito. Teman-teman tidak usah eh Bu, kok judulnya nursing diagnosis sih gitu. Itu kan punyanya PPNI. Teman-teman, saya paling anti dengan ilmu yang terkotak-kotak. Namanya ilmu itu tidak terkotak-kotak. Kita mau belajar dari manapun, belajar pendidikan itu adalah hak setiap individu. Jadi kita mau menggunakan referensi manapun itu boleh, ya. Eh, Seorang dokter pun memberikan ilmunya kepada semuanya, tidak hanya kepada dokter, ya. Dokter pun memberikan ilmunya kepada mungkin hampir semua profesi ya gizi, farmasi, anestesi, keperawatan, kebidanan dan lain sebagainya. Justru buku rujukan pun kita juga ilmu-ilmu dasar itu juga dari kedokteran. Jadi tidak ada alasan bahwa Bu, kok ini nursing diagnosis emang kita nggak punya buku acuan sendiri gitu. Perawat pun menggunakan dalam menyusun 3S ya. Kalau sekarang kan ada SDKI, SLKI, SIKI ya. Intervensi itu triple S atau yang sebelum triple S muncul ada triple N, Nanda Noknik ya. Gitu. Itu pun mengambil jurnal apa tuh buku-buku dari yang sebelumnya. Ya, jadi kita sudah sepakat bahwa untuk anestesi kita menggunakan Linda Juel Carpenito. Nah, teman-teman, untuk penerapan asuhan keperawatan anestesiologi, ini nanti judulnya teman-teman, saat nanti teman-teman itu praktek di semester 2, pasti teman-teman akan diminta untuk menyusun sebuah laporan atau ASKAN. Ya, ASKAN itu kepanjangannya adalah asuhan keperawatan anestesiologi, bukan asuhan keperawatan anestesi atau asuhan kepenataan anestesi. Ya, selama teman-teman mengikuti pendidikan, jadi judulnya ASKAN itu adalah asuhan keperawatan anestesiologi. Nanti kalau teman-teman sudah menggunakan format atau form ya, yang saat nanti teman-teman di pelayanan itu ASKAN itu akan dimaknai dengan asuhan kepenataan anestesi. Itu dulu kita persamakan persepsi itu dulu ya, gitu. Next. Ini yang akan kita bahas, kenapa sih harus Linda jual gitu ya, Bapak Ibu, kenapa bertanya-tanya mungkin sebelumnya. Kenapa harus Linda jual? Kok nggak yang lainnya? Misalnya begitu. Kenapa nggak Dungus? Zamannya saya dulu, saya jebolan tahun 2 sudah mungkin berapa, 10 tahun yang lalu saya lulus D3 itu, saya pakainya Dungus. Sama sekali saya tidak mengenal Niknok. Sama sekali ya. Belajar pun hanya otodidak untuk nok-nik gitu ya. Kemudian kita akan belajar itu. Kemudian bagaimana isu dan kontroversi penetapan masalah kesehatan anestesi, bagaimana perkembangan masalah kesehatan anestesi dan perbedaan tipe komponen masalah kesehatan dengan diagnosis keperawatan dan bagaimana penyusunan sebuah asuhan perawatan anestesiologi. Gitu ya. Nah, teman-teman, kita perlu ketahui bahwa peran kita adalah utamanya adalah sebagai care provider. Care provider itu apa ya, Ibu Lisa? What mean the care provider? Apa Bu Lisa, care provider itu sebagai apa? Bu Lisa, dengar suara saya? Eh, Iya dengar, Bu. oh iya. Apa itu care provider, Ibu? Ehm, Perawat yang Apa? provider. Hmm. Ya, care provider.
care provider itu sebagai pemberi asuhan ya, memberikan Mm-mm. pelayanan. Pelayanan kita itu apa sih yang kita berikan? Pelayanan yang kita berikan adalah asuhan. Ya, asuhan dalam hal ini adalah asuhan keperawatan anestesiologi kepada pasien. Nah, dalam kita memberikan sebuah asuhan itu tentu saja kita tidak hanya mengenal pada individu yang sakit saja, ya. Lingkupnya anestesi apakah hanya pada orang yang sakit saja? Sebetulnya tidak ya. Yang namanya kita memberikan asuhan pun kita akan tetap memberikan asuhan dalam aspek yang luas ya, individu, keluarga dan masyarakat ya gitu. Pak, ya, terima kasih sudah di-mute. Membantu aktivitasnya untuk mencapai kesehatan dan pemulihan. Dalam hal ini adalah mencapai kesehatan dan pemulihan adalah pasca dilakukannya anestesi. Sehingga nanti terapi atau intervensi yang diberikan kita sebagai care provider itu adalah membantu secara kepada pasien itu secara independen, secara mandiri untuk menuju kematian yang damai, bah kalau memang dia harus menghadapi kematiannya. Itu kan, itu adalah peran dari kita care provider. Nah, bagaimana isu dan kontroversi dalam penetapan sebuah diagnosis. Satu, mengapa sih tidak menggunakan sebuah istilah atau kata yang familiar? Yang kedua, mengapa intervensi mahasiswa berbeda dari yang digunakan dalam praktik? Ini merupakan PR besar untuk kita semuanya bahwa terjadi gap atau terjadi kesenjangan antara di pendidikan dan pelayanan ya, sehingga semoga nanti ke depannya gap-gap ini akan bisa kita atasi, minimal kita minimalisasi sehingga tidak terlalu nyomplang gap-gap yang ada. Kemudian jika diagnosis atau masalah kesehatan itu sangat penting, mengapa tidak digunakan lebih banyak oleh penata anestesi di lahan? Saya kurang paham, apakah teman-teman semuanya mengangkat masalah kesehatan anestesi? Mengangkat atau tidak ya? Sudah ada checklistnya belum di pelayanan untuk anestesi khusus? Form anestesi khusus punya ada atau masih terintegrasi dengan nakes yang lain? Ada Bu. Sudah ada dok, khusus dok. Khusus untuk PA. Iya dok, dari pre, intra, sama pasca dok. Oke, oke siap. Alhamdulillah ya kalau artinya sudah punya khusus ya. Terus kemudian saya belum menyimak betul ya, masing-masing mungkin setiap pelayanan kesehatan mempunyai form sendiri, mempunyai SOP sendiri dalam sebuah pengangkatan masalah kesehatan anestesi di lahan. Ya, kemudian apakah dalam menetapkan sebuah masalah kesehatan itu dapat melanggar kerahasiaan pasien? Artinya kelima ini akan kita bahas satu-satu sebelum kita mengangkat sebuah masalah kesehatan anestesi. Teman-teman, bahwa dalam menyusun sebuah masalah kesehatan anestesi, mengapa tidak menggunakan istilah atau kata yang familiar? Masih ada kontroversi penggunaan hipokalemia, shock hipovolemik, hiperglikemia, peningkatan tekanan intrakranial. Ini sering kita gunakan. Pertanyaan saya, istilah ini apakah perlu diganti? Apakah ini milik sebuah profesi tertentu? Pernyataan kita sering kan ya mendengar kata-kata hipokalemi, hipovolemik, shock hipovolemik, hiperglikemi gitu. Nah, kadang ini menjadi suatu isu ya, isu yang harus di ini. Tetapi di dalam lidah jual itu ada bahwa ini tidak perlu diganti. Ya, penggunaan istilah ini adalah istilah secara walaupun ini adalah istilah-istilah medis ya, tapi ini medis secara kesehatan secara umum sehingga masih bisa kita gunakan. Sehingga tidak perlu hiperglikemi itu diganti dengan gangguan metabolisme karbohidrat gitu ya, gitu. Karena kalau kita lihat di beberapa referensi khususnya di nursing itu ada juga ya gangguan metabolisme karbohidrat, salah satunya adalah terjadinya hiperglikemi atau bahkan hipoglikemi. Sehingga di dalam lidah jual itu tidak perlu ada penggantian istilah ini. Itu untuk kita persamakan persepsi dulu. Boleh nggak sih kita pakai istilah-istilah seperti ini gitu ya.
Nanti kita akan bahas apa bedanya. Kita kayak misalnya contohnya pneumonia. Pneumonia itu kan diagnosa medis, bukan diagnosa keperawatan atau bahkan masalah kesehatan anestesi. Tidak boleh. Karena itu milik profesi kedokteran. Ya, kita tidak boleh mengangkat diagnosis medis. Tetapi nanti akan kita bahas sebetulnya apa sih yang perlu kita angkat kalau misalnya memang ada kata-kata diagnosis medis. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bahas di belakang ya. Nah, yang kedua berikutnya adalah isu terkait dengan saya nggak tahu apakah ini juga terjadi di lahan tempat Bapak Ibu bekerja. Mengapa intervensi mahasiswa berbeda dari yang digunakan di praktek dengan yang ada di pendidikan? Sempat mendengar ada isu seperti ini? Formatnya di mahasiswa mungkin bagi tempat pelayanan Bapak Ibu yang digunakan untuk mahasiswa praktek. Mungkin Pak Dede membimbing, Pak Sodri mungkin, Pak Ari, Pak Sandri, Bu Sylvia dan lain sebagainya mungkin ada sebagai tempat prakteknya sebagai wahana praktek mahasiswa. Iya, Bu, berbeda, Bu. Ada, Ada. ada. Terus kemudian apa yang Bapak Ibu amati di format yang ada di mahasiswa? Kita masih bicara format dulu. Apa yang teman-teman amati? Ada Pak Dede sebagai CI bukan? Atau Bukan, Bu. Oh, Ada bukan. CI-nya, yang lain ada. Oh, ada yang CI di sini? Boleh angkat tangan, kita sharing supaya kita satukan persamaan persepsi dulu sehingga nanti teman-teman akan ini. Oh, ternyata begitu ya, gitu. Ada Pak Sodri sebagai CI? Ya, kemarin kebetulan lihat aja, Bu. Lihat aja bentar, apa namanya, dari mahasiswa praktek itu, Bu, bekerja. Mm-mm. Kalau format dari orang secara pengkajian, mungkin dari pengkajian sama, Bu, tapi giliran waktu penegaan atau pembuatan diagnosa atau rencana keperawatan. Kalau di mahasiswaan, mungkin kemudian dari planning, Bu. Mm-mm. Planning. Kita planning. Planning itu mungkin kalau saya sempat lihat diagnosa ada kriteria hasil ya, Bu, ya. Mm-mm. Nah, kalau di pelayanan itu planning itu rencana yang terukur dan terencana, itu aja, Bu. Satu kata, Mm-mm. dua kata. Mm-mm. Baru Terus? intervensinya yaitu instruksi baru I-nya instruksi, Bu. Implementasinya di instruksi. Oke. Ada yang pernah menyampaikan mungkin ke dosennya kok formatnya panjang sekali sih gitu. Ada? Karena memang diakui memang format dari pendidikan panjang, runtut gitu. Ada? Nggak spesifik mungkin ke arah anestesi misalnya begitu. Belum, Bu. Oh, belum ya. Panjang. Oke. Nah, kalau misalnya terjadi perbedaan seperti itu, karena begini ya. Jadi keluhan mahasiswa itu, bahkan ini pun, ini terjadi fenomena seperti ini. Pasti suatu ketika pasti nanti teman-teman nanti kalau misalnya suatu ketika misalnya sudah lulus D4 begitu pasti nanti suatu ketika mungkin kalau dijadikan sebagai wahana praktek mahasiswa itu akan ada beberapa gap. Penting untuk membedakan intervensi mahasiswa dan dalam praktek. Kenapa berbeda? Karena kalau kita nilai di dalam mahasiswa itu formatnya terlalu panjang mungkin. Kenapa? Karena membantu mahasiswa untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi mahasiswa itu harus paham dulu konsep dasarnya seperti apa, runtutannya, sistematikanya seperti apa. Ya. Nah, kemarin di tanggal 1 sampai tanggal 2 Desember sudah kita rumuskan. Ada beberapa yang kita memang peringkas ya, tapi memang dari apa yang sudah kita rumuskan di pendidikan itu nanti dipelorkan ke pelayanan itu memang di pelayanan tuh hanya sekedar checklist gitu ya. Tapi kalau mahasiswa itu selain ada checklist juga ada hal-hal komponen yang memang dia harus pahami. Jadi memang kalau ada gap antara pendidikan dan di pelayanan kesehatan itu sangat wajar ya gitu. Karena apa? Sebagai proses membantu mahasiswa untuk memecahkan sebuah masalah. Critical thinking itu kita wajib angkat ke mahasiswa. Yang berikutnya adalah harus bisa menentukan sebuah prioritas dalam menyusun sebuah masalah kesehatan anestesi dan memberikan arahan sesuai standar.
Praktisi, kalau di pelayanan atau di praktisi itu kan simple, ya, simple, tapi tetap sesuai dengan standar. Tapi kalau di pendidikan itu sesuai dengan standar, tapi memang harus runtut gitu, karena mahasiswa supaya bisa lebih memahami konsepnya dulu gitu, mau berpanjang-panjang dulu gitu ya. Nah, jika masalah kesehatan anestesi itu sangat penting, mengapa tidak digunakan lebih banyak oleh penata di lahan? Sekali lagi saya kurang paham, karena beberapa rumah sakit memang masih terintegrasi antara dokumentasi penata anestesi, dokumentasi, saya tidak tahu apakah antara perawat anestesi dengan penata anestesi itu gabung, atau perawat anestesi dengan penata anestesi ada sendiri. Saya kurang paham ya, karena masing-masing rumah sakit mempunyai kebijakan masing-masing. Nah, jika memang seperti itu, memang di dalam sebuah kita, ini adalah PR kami dari pendidikan. Elemen penting dalam sebuah kurikulum. Pada saat kita menetapkan kepada mahasiswa ada tugas askan dalam praktek nantinya, misalnya menyusun sebuah askan, itu bukan hanya sekedar untuk melengkapi sebuah dokumentasi, bukan hanya sekedar untuk melengkapi sebuah laporan, bukan hanya sekedar untuk melengkapi sebuah kewajiban, tapi tanpa ada dasar penilaian yang kritis, nothing. Ya, karena sebetulnya kita mencoba untuk melihat sisi bagaimana berpikir kritisnya, gitu ya. Nah, tugas ini adalah tentu kita harus berkolaborasi tetap ya kepada dokter ya. Kemudian ada beberapa yang memang masalah kesehatan anestesi ini ada yang memang merupakan sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan. Sebuah laporan itu tidak menyenangkan. Kita bekerja, oke, sudah dari A sampai Z, kita sudah sebagai care provider, sebagai edukator, komunikator, kolaborator, dan lain sebagainya. Tapi kadang untuk menyusun sebuah dokumentasi itu dirasa menjadi sebuah beban atau sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Artinya adalah kita kalau memang ada seperti itu, hilangkan mulai detik ini. Kenapa? Karena sebuah dokumentasi kalau kita itu mau dikatakan kita adalah sebagai mitra dokter, ya mau tidak mau dokumentasi kita harus bagus. Jangan sampai kita dinilai sebagai asisten saja ibaratnya ya, bukan mungkin bukan asisten ya, tapi kita mitra ya, lebih ke arah mitra gitu. Walaupun kita apapun kita harus tetap berkolaborasi kepada dokter, kita komunikasikan dengan baik, dengan santun gitu ya, gitu. Nah, bagaimana keahlian penata anestesi? Nah, dalam keahlian penata anestesi dibutuhkan 3 ini Bapak Ibu. 1, critical thinking. Dalam menyusun sebuah masalah kesehatan anestesi, ini pasiennya mengalami ini. Masalah kesehatan anestesi apa sih yang memang prioritas untuk pasien tersebut? Emang ini pasiennya kok begini-begini? Dia mengalami apa sih sebenarnya begitu? Jangan lupa evidence base-nya. Jadi, teman-teman, walaupun di pelayanan tetap harus up to date terhadap ilmu. Gunanya untuk kalau di dalam KMK 722 itu kan ada salah satunya area kompetensi itu adalah sebagai kita mengembangkan profesionalisme. Seperti teman-teman sekarang ini kan salah satunya itu mengembangkan profesionalisme. Ya, untuk salah satunya adalah supaya kita melek terbuka terhadap ilmu up to date baru terkait dengan evidence base. Oh, kalau misalnya untuk mengurangi untuk mencegah hipotensi mah biasanya mah dengan cairan aja, misalnya cairannya misalnya apa kristaloid misalnya ataupun apa. Oh, sekarang ada ilmu baru nih gitu. Oh, ada perbandingan antara kristaloid dengan misalnya dengan posisi pemberian posisi. Itu menurut jurnalnya begini-begini, lebih efektif yang begini. Nah, begitu. Itu adalah kita harus up to date terhadap ilmu itu. Dan yang terpenting adalah bagaimana clinical judgment. Ada yang tahu Bapak Ibu clinical judgment itu seperti apa? Ada yang tahu pernah mendengar clinical judgment itu kayak mana? Pernah atau belum? Belum pernah ya? Belum. Jadi gini, clinical judgment itu sebuah analisis kita terhadap sebuah masalah, Bapak Ibu.
Itu yang terpenting. Bagaimana penilaian Bapak Ibu terhadap pasien tersebut? Dilandaskan sebuah eh, objektivitas dari pasien. Ya, jadi mungkin pasiennya antara A dan B keluhannya sama, tapi belum tentu misalnya problemnya sama, belum tentu. Sehingga ini dibutuhkan sebuah clinical judgment kita, ya, gitu. Sebuah apa ya? Judgment itu kan pernyataan klinis gitu ibaratnya. Oh, walaupun eh, apalagi ini kalau misalnya nanti ada suatu kasus ya, misalnya ada kasus yang mungkin kejadian tidak diinginkan gitu. Nah, clinical judgment ini sangat kita perlukan ya. Makanya kita perlu untuk mengangkat sebuah critical thinking di dalam sebuah kita sebagai care provider ya, gitu. Nah, apakah penata anestesi menetapkan sebuah masalah kesehatan di lahan? Sebuah keahlian itu tidak harus ditentukan oleh peran. Namun adalah bagaimana kedalaman pengetahuan kita yang dimiliki. Ingat, kita bukan sebagai dokter kecil. Bukan. Tugas kita itu adalah memberikan asuhan. Asuhan, ya. Jadi, kalau mungkin ada pertanyaan bahwa pertanyaan dari mitra sebuah penetapan masalah kesehatan kita seperti apa sih? Kok kayak gitu gitu. Walaupun masing-masing profesi itu mempunyai standar masing-masing. Tapi kita juga punya standar masing-masing ya. Tapi intinya adalah tidak dituntut sebuah peran tapi kedalaman pengetahuan yang kita miliki. Jadi sekali lagi kita memberikan sebuah asuhan bukan sebagai dokter kecil. Ini makanya saya berikan seperti ini gitu ya. Karena jangan sampai mohon maaf ya. Jadi kita itu bukan dewa. Masih ada langit di atas langit. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya, gitu. Kemudian dalam dapatkah masalah kesehatan melanggar sebuah kerahasiaan? Kita bicara terkait dengan kode etik melindungi hak dan privasi pasien. Dalam menetapkan suatu proses asuhan itu pasti akan terjadi pro dan kontra. Masalah kesehatan anestesi itu tidak mempengaruhi orang lain dan tidak boleh bersifat negatif. Kita tidak boleh menjudge. Apalagi terhadap pasien. Pasiennya rewel. Misalnya ya dia nangis terseduh-seduh mungkin ya misalnya karena apa kemudian kita menjudge pasiennya rewel misalnya begitu. Itu nggak boleh. Nah, ada suatu anggapan buat apa sih menetapkan sebuah diagnosis atau buat apa sih menetapkan sebuah masalah kesehatan anestesi? Nggak penting misalnya. Nggak ada gunanya kok di sebuah klinis. Hati-hati Bapak Ibu ya. Tetap ya, karena kita mempunyai sudah ada regulasi tertentu bahwa kita sebuah profesi yang memang sudah mandiri dan berdiri sendiri, di mana fokusnya kita itu tetap kepada respon pasien. Berbeda dengan diagnosis medis. Kalau diagnosis medis itu respon kepada penyakit ya. Mau dari awal sampai dengan akhir pasiennya terdiagnosis DM ya sudah DM. Tapi kalau kita kan enggak. Yang satu pasiennya mengeluh DM, satu juga diagnosa medisnya itu DM, tapi belum tentu. Masalah kesehatan yang muncul itu sama. Makanya kita berorientasi kepada respon pasien. Nah, bagaimana kaitannya terhadap pre, intra, dan pasca anestesi? Baik tiga fase itu, pre, intra, dan pasca, intinya cuma satu, yaitu supaya mencegah terjadi komplikasi. Nah, Bapak Ibu dalam mencegah sebuah komplikasi dalam tahapan itu dibutuhkan ilmu fisiologi yang bagus, ilmu farmakologi yang bagus. Dua minimal itu sudah harus Bapak Ibu kantongi. Ya, kemudian bagaimana ilmu patofisiologi, bagaimana komplikasi nanti efek-efek terhadap apapun ya. Kemudian perawatannya seperti apa, kemudian kemampuan kita berkolaborasi. Kadang kemampuan kita dalam berkolaborasi itu kadang kita masih perlu ditingkatkan kembali ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan, jangan sampai apa yang kita komunikasikan, kita kolaborasikan itu seolah-olah kita menggurui. Tidak boleh seperti itu ya. Ingat bahwa sekali lagi sesenior-seniornya kita sepanjang apapun kita tetap ada langit di atas langit ya gitu. Kita tetap bisa harus memposisikan kita profesi kita bangga terhadap profesi kita ya. Nah, kemudian untuk masalah kesehatan itu
penggunaan istilah yang sama. Kita sebetulnya tidak menggunakan sebuah diagnosis ya, karena nanti akan saya jelaskan apa bedanya antara kita dengan profesi lain dalam hal ini keperawatan ya, karena memang apa itu batang tubuh kita atau basic science kita itu masih nursing ya. Ya tidak menutup kemungkinan bahwa ilmu-ilmu dasar kita itu masih berpohon atau masih berakar dari nursing gitu ya. Nah, kemudian apa sih diagnosis itu gitu. Ini adalah diagnosis keperawatan anestesiologi. Artinya adalah kalau kita mau runtut kepada masalah kesehatan anestesiologi, itu sebetulnya kalau diagnosis itu terdiri dari dua, pasti ya. Teman-teman kan dulu mungkin beberapa banyak di sini backgroundnya adalah perawat, ya. Pasti mendengar yang namanya diagnosis keperawatan. Apa sih sebetulnya? Ya respon. Tapi cuman kalau diagnosis keperawatan itu terdiri dari apa? Terdiri dari dua komponen, problem dan etiologi. Misalnya nyeri akut berhubungan dengan apa? Tapi kalau di kita, masalah kesehatan anestesi itu tidak ada etiologinya, hanya problem saja. Namanya juga masalah kesehatan anestesi. Nanti saya berikan ya. Sampai di sini dulu ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu? Sebelum kita mengacu kepada masalah kesehatan anestesi. Sebentar, saya cari ini dulu ya. Cari materinya dulu. Ada silahkan kalau ada. Ya ada dulu ya. Ya ada yang mau ditanyakan dari isu dan tren dulu? Sedikit Bu bertanya Bu, Oke, mangga Bapak. kalau di kita itu kan ada di di apa rumah sakit kita ya, ini ada PPA Bu, PPA Profesi Pemberi Asuhan Bu. Nah kebetulan di kami ini penata belum dimasukin dalam PPA itu Bu, dalam apa regulasi Bu. Oh, Belum pernah. terus yang ditanyakan apa Pak? Apa itu bisa juga ya Bu dimasukkan, karena dari aturan di akreditasi itu bingung Bu gitu. Menurut Iya, Ibu gimana? kalau menurut saya sih sah-sah saja, cuman saya mohon maaf saya tidak bisa menjawab secara lugas ya Bapak, karena ini terkait dengan regulasi. Kalau saya mah berbicara hanya dari segi konten saja, terkait dengan PPA itu kenapa belum dimasukkan dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya tugas dari kita ya, mungkin organisasi ya, untuk bisa memperjuangkan itu mungkin, ataupun ada kebijakan mungkin yang lainnya, sharing terhadap lainnya seperti apa mungkin. Atau sama kasusnya dengan Pak Sodri. Belum dimasukkan. Oh, belum. Tapi saya mohon maaf ya Pak, kalau untuk terkait dengan regulasi apakah apa bisa dan lain sebagainya, saya kurang paham Pak. Tapi sih kita kan kalau menurut hemat itu saya gini, saya basicnya adalah perawat. Tapi profesi saya bukan perawat, profesi saya bukan penata anestesi, profesi saya adalah dosen. Ya, jadi kalau saya bangga menjadi perawat, saya bangga menjadi penata anestesi. Bukan masalah pelin-pan dan lain sebagainya, bukan. Tapi bagaimana kebermanfaatan kita terhadap sebuah hal atau situasi yang mana kita bisa bermanfaat gitu. Kalau misalnya saya dikatakan bahwa saya itu bangga terhadap anestesi, STR saya pun saya STR-nya STRPA gitu. Saya masuknya pun saya aktif di organisasi, insya Allah mulai merangkak untuk ke organisasi gitu. Jadi kalau untuk itu sekali lagi saya kurang bisa menjawab Bapak, tapi secara garis besar
Saya bangga dengan profesi penata anestesi. Saya mau penata anestesi ini bisa melejit ya, walaupun kita masih minoritas, tapi dibandingkan dengan sudah mungkin berjuta-juta perawat yang ada di Indonesia, misalnya begitu ya. Tapi kalau kita tidak solid ya kita mau seperti apa gitu. Suatu ketika saya yakin pasti ini akan menjadi suatu profesi besar apapun kendala di kita karena kita kan masih ibaratnya masih mungkin masih sedikit ya Pak. Sehingga regulasi terkait dengan tadi pun mungkin masih dan apalagi masih ada konflik-konflik ya seperti itu ya Pak ya. Konflik itu tetap ada kita hadapi dengan bijak saja gitu. Mungkin kalau teman-teman mau sharing terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Sodri boleh terkait dengan PPA tadi ya. Mungkin siapa? Pak Sandri, mungkin Pak Ari atau Pak Dede, Pak Pratomo. Mungkin kasusnya sama atau gimana Pak? Satu sharing saja dari teman-teman. Atau mungkin di sini ada yang jadi pengurus organisasi, mungkin bisa dibantu jawaban. Ada? Nggak ada? Tak ada satupun. Cuman Ya, kalau masuk PA, masuk di situ agak repot kita Bu. Terpaksa harus nulis asuhan loh, kenapa emang? kerjaan jadi. Wassalam. Baru juga tadi saya sampaikan, jangan sampai sebuah dokumentasi itu menjadi suatu beban. Oh, kalau saya itu, saya bangga banget, Pak. Yakin beneran. Saya itu dari dulu itu kalau suruh nulis laporan itu senang banget, Pak. Karena apa? Jadi kalau kita nanti membuat sebuah laporan itu kan kita pasti membuka sebuah referensi. Ada yang namanya kalau di kita pendidikan ada laporan pendahuluan. Kalau di Bapak mungkin karena praktisi mungkin lebih checklist-checklist seperti itu. Tapi saya hanya ingin menekankan bahwa ingat loh kita itu adalah ya tugas-tugas utama kita kan patient center care ya. Tapi tidak boleh mengenyampingkan tugas dokumentasi kita itu tetap harus bagus. Seseorang tenaga kesehatan itu dinilai profesional atau tidak, itu apa Pak? Salah satunya adalah dari pendokumentasian. Kalau kita sudah mau terbayang-bayang bahwa kita itu akan menulis sebuah asuhan aja itu berat, ya wes masalah. Gitu ya. Saya ingin menekankan itu. Masuk. Iya, oke. Mungkin kita lanjut. Nah, ini adalah saya adopt dari hasil diskusi ya dari OP. Asuhan kepenataan keperawatan ya atau kepenataan atau asuhan keperawatan anestesiologi. Kita sama-sama penyebutannya adalah ASKAN. Nah, praktek penerapan asuhan keperawatan anestesiologi ini kita mengacu kepada teori EHOL. Ya, teori EHOL itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama core, care, and cure. Pertanyaan saya, Bu, penata anestesi itu sebetulnya care atau cure sih, Bu? Tahu ya bedanya ya? Care and cure tahu ya? Mungkin beberapa dari teman-teman sempat ada bertanya seperti ini. Kita itu sebetulnya tindakan kita itu kan sebagian besar kolaborasi, Bu. Jadi sebetulnya kita itu care atau cure sih, Bu, gitu. Ada yang bisa menjawab barangkali? Silakan. Apa yang dimaksud care? Apa yang dimaksud core? Cure aja dulu, cure dan care apa bedanya? Pak Sandri mungkin, Sandri. Apa bedanya, San? Masih bingung Bu. Bingung. Oke, jadi gini, kita itu penata anestesi itu ada 3 aspek yang harus kita junjung tinggi. Yang pertama adalah the person itu adalah core-nya. Teman-teman, Bu Nova hanya ingetin aja, bukan mengingatkan, bukan sih. Kita bersama-sama ya, bahwa eh kalau kita mau menganggap pasien itu adalah diri kita, ya kita melakukan pendekatan secara core itu adalah secara terapeutik use of self. Jadi kita ke arah emosionalnya kalau ke core itu. Tadi dulu ya, ada tamu dulu sebentar.
Jadi, teman-teman, anggaplah pasien itu diri kita, ya. Banyak sekali. Eh, saya belum pernah membaca, atau mungkin saya ya yang mungkin kurang kurang membaca ya. Tapi kok saya itu belum menemukan bagaimana aspek aspek. Tapi ini memang saya kemarin baru melakukan penelitian. Kalau caring perawat itu sudah banyak diteliti. Caring perawat, iya kan banyak banget ya kalau kita baca ya di jurnal-jurnal caring perawat itu seperti apa kan banyak banget. Tapi saya itu belum pernah menemukan caringnya seorang penata itu kayak apa sih. Ternyata, apalagi kalau di ruang pasca anestesi, di ruang pulih sadar, itu ternyata itu caring dari penata anestesi terutama di ruang pulih sadar itu masih kategori masih rendah. Kenapa? Ada yang bisa tahu jawabannya apa? Ternyata dari hasil penelitian yang saya lakukan, kira-kira atau boleh kita teman-teman ini deh me, apa me, apa misalnya sharing saja teman-teman yang praktek di ruang pulih sadar misalnya atau di ruang anamnesis misalnya atau di ruang intra anestesi sebelum pasien dilakukan induksi atau sebelum dilakukan penusukan misalnya spinal begitu. Apa yang kita lakukan? Seberapa jauh komunikasi kita ke pasien? Misalnya begini, saya ambil kasus, saya ingin sharing dulu deh, satu aja rumah sakit yang mungkin dari Pak Firman. Pak Firman, tolong minta tolong sharing kan Pak. Pak Firman ada nggak? Sharing Pak. Begitu pasien itu di ruang di ruang anamnesis, di ruang apa ya premedikasi, saya nggak tahu kalau di tempat teman-teman tuh namanya apa. Di ruang pra anestesi itu kayak gimana? Apa yang kita lakukan? Di ruang persiapan gitu ya Bu Oh ya, di namanya. ya namanya persiapan ya. Oke, Ruang silahkan Pak. Ya, mangga. Oh, kalau gini Bu, kalau prosedur bukan prosedur ya Bu, kebiasaan yang dilakukan oleh Ya, kami di ruang kebiasaan. persiapan Bu, hanya membahas sebatas anamnesa, nama aja Bu, terus diagnosa, terus riwayat penyakit, riwayat alergi, asma gitu aja Bu, paling Sudah selesai. seterusnya tanpa tambahan yang lain gitu Bu, seperti yang pernah dibahas itu pada B6, ada ample, empel, terus itu Oh, nggak pernah dibahas itu Bu. Paling simpel aja oh, gitu Bu kalau di rumah sakit kami Bu. Bahkan oh, kalau kalau apa namanya operasinya numpuk, bahkan standar yang kita lakukan bahkan dilewat Bu, asal tarik aja pasiennya udah, yang penting namanya ini nama A diagnosa ini langsung tarik aja, nanti ditanya di dalam itu Bu di meja hmm, operasi gitu Bu. hmm. Kalau Nah, kalau operasinya banyak gitu Bu. makasih ya Pak. Gitu, Bu. Itu di ruang persiapan Bu, yang Oh, bahkan tempatnya pun ala kadarnya Bu, nggak spesial seperti maaf seperti di Hasan Sadikin gitu Bu, di rumah sakit yang besar itu ya. standar A gitu, Gitu atau ya. rumah sakit swasta yang bagus itu Bu, di kami gitu Bu. Oke, Itu baik. aja Bu kalau di ruang persiapan yang dilakukan Bu. Ya, terima kasih Pak Dede. Satu lagi di ruang pasca deh. Kayak gimana pasca? Saya hanya ingin tahu. Karena saya juga melakukan observasi ya. Observasi. Saya meneliti terkait dengan hal itu juga gitu. Saya minta sharingnya teman-teman di ruang pasca kayak gimana gitu. Jadi apakah begitu pasien dari ruang intra anestesi kemudian dibawa ke ruang di ruang pulih sadar itu udah kita pasang monitor, kemudian dikaji scroll Aldred-nya kayak gimana. Kadang pasien belum belum pulih aja kita sudah tuliskan tuh di dokumentasi scroll address 10. Padahal belum 10, baru juga dipindah. Nanti takutnya lupa katanya gitu. Oh, baiklah gitu. Setelah dimonitor, oke, tunggu berapa menit biasanya di tempat teman-teman semua kalau di ruang puri sadar? 30 menit. 1 jam, Bu. 1 jam, Bu. 1 jam, oke. Kalau ada yang lalu lintasnya padat, lalu lintas pergantian pasiennya ada yang padat, super padat? Ada, Bu. Ada. Kalau yang super padat berapa, Bu? Sedih jemputnya Bu. Oh, set jemputnya. Ya. Oh, gitu. Oke, oke. Jadi kalau misalnya 30 menit sudah dijemput, berarti ditransfer gitu ya?
Iya, Iya, bahkan Bu, Bu. kalau jemputan yang pertama yang ngejemputnya sama itu tuh juga, yang pasien kedua udah bisa ditarik langsung Bu sama ruangan gitu Bu. Nah, terus kemudian Bapak Ibu pernah tidak dari satu hari misalnya ada 10 pasien di ruang pasca anestesi atau di ruang di anamnesis, ruang anamnesis atau ruang premedikasi atau ruang persiapan. Pernah tidak menanyakan Ibu keluhannya apa sekarang? Pernah nggak? Pernah nggak? Atau di Pernah, ruang Bu. Pernah. atau pernah di ruang pasca anestesi sudah dimonitor, kan biasanya rolling ya kita ya, kalau ya itu tuh kadang rolling di hari ini di ruang ini, di pasca di ini, kadang kita rolling, tapi saya nggak tahu kebijakan di rumah saya masing-masing seperti apa. Pernah nggak kita di ruang pasca anestesi itu menanyakan keluhan? Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah. Bu. Dari 10 Pernah tapi nggak sering, Bu. ya, pernah tapi tidak sering. Dari 10 pasien satu hari, ini anggaplah teman-teman di ruang pasca anestesi. Dari 10 pasien satu hari di ruang pasca anestesi, berapa pasien yang ditanyakan keluhan? Biasanya kita nanyakin pasien yang kira-kira dia itu masih lemas, Bu, atau ada keluhan ingin mual. Oke, Kalau pasien-pasien yang tiba-tiba udah bangun aja kelihatan sehat gitu, biasanya kita jarang tanyain keluhan. oke, oke. Terus kalau seberapa persen teman-teman tuh melakukan edukasi di pasca anestesi, Bu? Bapak, Sering nggak, Bu? edukasi. Hmm? Sering? Apa? Selalu, Bu. Selalu. Edukasi apa yang diberikan? Biasanya itu pasca bedah. Untuk Ya. menghindari kecemasannya, Bu. Menghindari kecemasan setelah anestesi. Hmm? Dan juga untuk buka puasanya. Buka puasanya. Apalagi Bu yang diberikan, Bu? Edukasi pembiusan, Bu. Oh, di pasca? Di Di pasca? pre, Bu. Oh, di pre. Oh iya, kalau di pre mah. Di pasca yang saya tanyakan. Jadi, eh, kalau penelitian yang saya dapatkan itu, memang untuk sesuai dengan teorinya, kecemasan pasien itu lebih tinggi di preoperasi. Iya atau iya? Pasti iya. Nah, kecemasan pasien di pasca anestesi itu kurang mendapatkan perhatian dari tim tenaga kesehatan. Padahal kecemasan pasca anestesi itu akan berpengaruh ke pemulihan pasien. Sebetulnya, saya nggak tahu ya, karena mungkin tempat penelitiannya juga akan mempengaruhi hasil. Tempat yang saya lakukan penelitian itu adalah rumah sakit besar, di mana lalu lintasnya itu adalah padat. Tapi yang saya lakukan juga di observasi, saya lakukan observasi di rumah sakit yang notabene lalu lintasnya pasien, pergantian pasien itu tidak terlalu padat pun, ternyata hasilnya adalah sama. Dari item kuesioner yang diberikan untuk bagaimana sikap apa ya, poin-poin pertanyaan itu, apakah penata anestesi itu memberikan edukasi, apakah melakukan komunikasi, apakah menanyakan keluhan, itu sebagian banyak pasien mengatakan tidak dan kadang-kadang. Dominannya adalah tidak. Artinya adalah seperti mungkin beberapa dari teman-teman mungkin iya pasti karena begini ya, mungkin saya pernah share ya ke teman-teman untuk mahasiswa bimbingan saya, kalau nggak salah pernah saya sampaikan bahwa saya pernah menemukan sebuah kasus bahwa pasiennya itu suffering pasca anestesi. Rasanya suffering itu tidak nyaman loh teman-teman. Suffering itu nggak nyaman. Terus sudah diberikan selimut satu. Ada selimutnya satu. Suffering pasca anestesi itu kan dahsyat ya. Artinya nggak nyaman banget. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah merasakan tuh tidak nyaman banget. Kemudian apa yang dijawab oleh petugas? Coba kira-kira apa jawabannya? Kalau kita biasanya dikasih penghangat, Bu. Ya kalau ada penghangat mah, ada warmer mah jelas Pak. Itu kan saya bilangnya selimut. Selimut satu dia masih suffering. Kira-kira apa yang ditanya, yang dijawab oleh petugas kesehatan yang dinas di ruang pasca anestesi? Kira-kira apa? Mungkin. Memberikan selimut double, Ibu.
Harusnya Mama begitu, Pak Satria. Tapi ternyata yang saya dengar tidak. Dan itu terjadi bukan 1 kali, 2 kali. Bu, nanti kan ini sendiri kok, nanti berhenti sendiri, Bu. Itu kan obat efek anestesi. Itu nanti berhenti sendiri kok. Padahal pasiennya masih begini loh. Itu ingat, itu komunikasi terapeutik bukan. Kayak begitu caring atau bukan? Menurut teman-teman? Bukan tuh. Bukan. Sehingga apa yang saya lakukan? Saya ambil selimut sampai 3 karena memang nggak ada warmer. Saya berikan. Coba apa yang dikatakan oleh pasien? Terima kasih. Terima kasih ya Mbak ya. Semoga sampai mendoakan. Karena apa? Saya akan coba lihat gimana respek dari petugas kesehatan anestesi saat mendapatkan keluhan pasiennya masih shivering dengan selimut 1. Karena untuk penata laksanaan shivering itu ada ininya, ketebalannya tertentu. Kalau memang tidak ada warmer ya. Jadi intinya adalah gimana sih kita itu bisa menciptakan sebuah kenyamanan ke pasien ya, itu yang saya ingin tekankan kepada teman-teman semuanya. Nah, jadi tolong aspek psikososialnya pasien, aspek psikologisnya pasien, aspek emosionalnya pasien tuh saya titip banget, tolong jaga baik-baik karena salah satu aspek kita adalah core ya. Kemudian care. Saya kira juga care juga pastilah teman-teman juga caring ya. Banyak juga kok petugas-petugas yang caring gitu, banyak gitu ya. Tapi untuk ditingkatkan kembali bagaimana terhadap sentuhan-sentuhan, bahasa-bahasa kita yang lembut kepada pasien. Anggap pasien itu adalah diri kita. Yang kita kalau dikomunikasikan dengan lembut, dengan sentuhan, dengan empati, kita alangkah nyamannya begitu ya, gitu. Kemudian cure. Cure itu kita ke arah kolaborasi ya. Jadi 3 aspek ini yang harus kita perhatikan. Kita membantu pasien untuk ke arah kemandirian care, kita membantu bagaimana emosionalnya, aspek psikososialnya pasien itu dengan baik, kemudian bantu terhadap kolaborasi kita terhadap dokter. Nah, itu ya. Terus kemudian berikutnya, ini metode ASKAN. Adalah merupakan pendekatan asuhan untuk mengidentifikasi ya, menetapkan sebuah masalah dan mengatasi respon manusia akibat tindakan anestesi atau gawat darurat dan kritis serta prosedur situasi kesehatan lainnya. Situasi kesehatan lainnya yang dimaksud di sini adalah tidak hanya dari respon pasien saja, tapi juga dari situasi kesehatan lain, misalnya apa? Kerusakan mesin, atau kerusakan alat yang tiba-tiba karena kita tidak melakukan pengecekan dengan baik, akhirnya misalnya mau melakukan intubasi begitu ya, atau asistensi, atau misalnya melakukan asuhan persiapan untuk GA ya, itu ternyata lampu laringoskopinya misalnya mati. Nah, itu merupakan hal yang memang harus kita perhatikan. Itu contoh dari situasi kesehatan lain, gitu ya. Kemudian kita tetap melakukan asesmen ya, menetapkan sebuah problem atau masalah kesehatan anestesi, melakukan sebuah planning, rencana, implementasi, dan kita lakukan evaluasi. Siklusnya adalah seperti ini ya. Ya, oke, ini adalah siklus spiral metodologi asuhan keperawatan anestesiologi. Asesmen awal pre-anestesi. Setelah itu kita lakukan re-assessment lagi. Jangan bosan-bosan untuk terus melakukan re-assessment di setiap tahapan, baik itu pra, intra, dan pasca. Ya, baru nanti setelah kita selesai, jadi yang namanya pengkajian itu atau assessment pengkajian itu bukan hanya di pre-nya saja ya, tapi di intranya kita tetap melakukan sebuah re-assessment ya, sampai dengan di pasca, sampai dengan pasien itu kita bisa lakukan handover ya, atau timbang terima ya ke ruang rawat inap. Nah, anamnesisnya saya kira teman-teman sudah paham ya. Kemarin sudah kita sampaikan ya pengkajian apa yang kita sampaikan. Data fokusnya jangan lupa empel, alergi, riwayat alergi, makanan dan obat-obatan yang telah digunakan. Medikasinya apa? Konsumsi, riwayat obat-obatan yang pernah digunakan tuh, atau obat-obatan itu yang sudah digunakan atau sedang digunakan itu apa? Hipertensi misalnya ya, obat antidiabetik dan lain sebagainya.
Kemudian past illness P-nya, ada riwayat penyakit sistemik tidak? Ya, last meal-nya bagaimana asuhan oral terakhir? Ya, kita tanyakan jenisnya apa dan berapa porsinya. Jangan lupa seberapa banyaknya. Jangan hanya tanya, Ibu makan terakhir kapan? Ibu minum terakhir kapan? Tapi jangan lupa ditanyakan jenisnya dan takarannya. Ya. Kemudian environment ya. Environment ini adalah habit yang buruk seperti apa? Riwayat merokok, alkohol ya, atau kondisi lingkungan yang berhubungan dengan penyakit. Artinya adalah oh misalnya ternyata pasiennya ada penyakit penyerta TB. Ya. Oh, kita ya harus tanyakan kondisi lingkungan yang berkaitan dengan penyakit TBC itu apa sih? Misalnya ventilasi dan lain sebagainya. Itu adalah environment. Ya, gitu. Ini kemarin sudah kita bahas. Pemeriksaan fisik ini juga sudah kita bahas, teman-teman. Ingat kita pakai pemeriksaan metode 6B. Ya, pertama adalah breathing. Breathing yang harus kita kaji, saya kira Bapak Ibu semuanya ini sambil merem aja bisa. RR-nya, iramanya seperti apa, pola nafas gimana, airway-nya seperti apa. Penyulit jalan nafas bukan hanya lemon. Lemon ini kan hanya untuk yang intubasi. Kalau misalnya pasiennya pakai LMA, ya, atau ada assessment airway kesulitan airway yang lain, nah kita bisa pakai MOS atau ROTS, ya, gitu. Kalau teman-teman kurang paham apa itu MOS, ROTS, nah silakan dicari. Ya, MOS itu untuk apa sih? Jadi bukan terus kemudian walaupun pasien tidak menggunakan apa nih GA, dia pakai regional tetap. Ini sudah pengkajian yang baku yang harus kita lakukan kepada setiap individu atau pasien. Bentuk dada, ekspansi dada seperti apa, vokal fremitusnya seperti apa. Vokal fremitus masih ingat ya, tapi saya yakin 1000%. Kayaknya saya belum pernah melihat deh penata anestesi melakukan tactile fremitus. Sudah atau belum? Atau lupa kayak mana? Saya belum pernah loh perasaan dalam melakukan tactile fremitus. Enggak ya? Enggak kayaknya ya. Pengkajian ini kayaknya enggak ya. Mungkin teman-teman mengkajinya hanya dari segi ini aja ya. Penyulit jalan napas kali ya. Mungkin bentuk dada, ekspansi dada mah pasti kita lihat. Tapi kalau untuk sampai ke tactile fremitus enggak ya kayaknya. Enggak ya Pak Sodri? Belum pernah. Belum Belum, pernah. Bu. Tahu Bapak artinya apa, Pak? Malah baru dengar ini, Bu. Itu enggak, ini kalau yang mungkin masih ingat ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih ingat enggak Ibu Bu Sylvia, masih ingat nggak Bu Sylvia? Tactile fremitus yang itu loh pasien suruh kita, ini kan salah satu palpasi untuk bentuk dada. Palpasi ke posterior atau anterior pasien, bilang 77 atau gajah-gajah, getarannya nanti lebih besar mana kan gitu. Untuk melihat apakah memang misalnya pasiennya terutama misalnya untuk pembedahan toraks ataupun apa gitu. Tapi kadang kita itu tidak sampai berpikir ke sana ya. Kadang itu kita hanya monoton bahwa apa ya saya bisa memaklumi sih bagaimana padatnya jadwalnya Bapak gitu. Tapi eh, kadang kita lupa ilmu-ilmu dasar seperti itu ya untuk melihat apakah seberapa penting sih untuk kita Bu? Kan enggak penting Bu, kita kan hanya anestesi aja yang enggak begitu ya. Ini tetap ya kita makanya evidence base kita ini perlu kita angkat lagi ya untuk melihat apakah ada cairan, ada massa ya gitu. Seberapa sampai ke ini berapa gitu ya di interkosta berapa dan lain sebagainya. Perkusi saya kira juga Bapak Ibu sangat jarang melakukan tindakan perkusi. Kemudian bunyi auskultasi saya kira juga jarang ya. Paling kalau auskultasi mah Bapak Ibu hanya melakukan pada saat misalnya asistensi atau melakukan asuhan pada saat setelah dokter melakukan tindakan intubasi. Kemudian dicek gimana nih kedua parunya gitu. Tapi kalau pengkajian di awal sih kayaknya enggak ya. Enggak ya Pak Sodria. Infeksi, palpasi, perkusi, auskultasi kadang dada kita lupa ya gitu. Blood. Yang kedua B2 adalah blood. Bagaimana tekanan darah? Nah di MAP CRT ya, CRT itu adalah capillary refill time. Nilai perdarahan atau shocknya saya kira ini harus kita angkat lagi. Saya kira mungkin dari beberapa kita masih ingat, tapi ada beberapa kita yang mungkin pasti lupa bagaimana menurut sebuah EBV-nya ya, estimated blood volume-nya. Perkiraan nanti perdarahan bagaimana, berapa, kemudian nanti
cairan yang akan kita gunakan itu yang akan kita ganti berapa gitu. Kemudian jangan lupa IPPA untuk pemeriksaan jantung. Kemudian hidrasinya seperti apa pasien gitu. Nah, ini mah sesuai teorinya Bapak Ibu, tapi walaupun nanti di pelayanan Bapak Ibu tidak melakukan itu, tapi paling tidak Bapak Ibu sudah paham teorinya saya harus apa sih di B6 itu gitu. Brain ya, B yang jangan dibolak-balik ya, breathing B, 2 blood, 3 brain, bladder, bowel, bone. Itu jangan kebalik-balik. B yang ketiga adalah bagaimana brain kesadaran ya. Kemudian kelumpuhan ada tidak, kelainan neurologis. Apakah sampai kita harus mengkaji saraf ke-12, saraf kranial ke-12? Boleh saja kalau memang pasiennya itu memang berorientasi terhadap tindakan misalnya kraniotomi misalnya ya. Jadi fokus ke pengkajian ke kelainan neurologis 12 pasang saraf kranial. Kalau enggak ya enggak usah. Bladder, produksi urin, pemeriksaan faal ginjal, bowel ya. BAB-nya seperti apa, pembesaran hepar ada atau tidak, gimana peristatik ususnya, cairannya bebas, ada massa dan lain sebagainya. Kita ini aja, kita renungkan dari B6 ini berapa persen yang sudah kita lakukan ke pasien. Gitu ya. Kita jangan hanya mau untuk rutinitas tanpa kita melakukan secara runtut gitu ya. Saya itu kagum kadang sama profesi dokter itu luar biasa banget kalau saya lihat itu. Jadi mengkajinya itu runtut gitu, bagus gitu. Saya aja sampai terbelalak gitu ya. Hebat banget kalau kita bisa paling tidak mengikuti proses bagaimana pembelajarannya, itu mungkin kita akan hebat gitu ya. Gitu. Bone ya dan lain sebagainya, bentuk leher dan lain sebagainya. Saya kira Bapak Ibu kok hilang? Kok saya pause tadi ya? Mana tadi? Hilang. Masih kelihatan nggak sih? Hilang kah? Hilang, Bu. Hilang, Bu. Kok hilang? Tadi dulu. Mana hilang? Saya mencet apa tadi kok bisa hilang? Oke, lanjut ya. Lanjut. Pemeriksaan penunjang. Nah, ini kadang kita lewat. Gimana? Kadang kita memeriksanya itu kalau sudah pasiennya sudah ada masalah. Ternyata tiba-tiba pasiennya langsung begitu induksi selesai atau tindakan mitra anestesi tiba-tiba pasiennya pucat ya. Baru kita sadar, oh ternyata HB-nya sekian. Nah, gitu kadang seperti itu walaupun tidak semuanya ya. Kemudian pemeriksaan EKG itu kita perlukan kalau sudah usianya lebih dari 40 tahun. Tapi saya tidak tahu apakah memang sudah menjadi SOP-nya di tempat Bapak Ibu semuanya bagi pasien yang usianya lebih dari 40 tahun itu semuanya dilakukan pemeriksaan EKG ya gitu. Bukan hanya pada lansia tapi lebih pada 40 tahun. Nah, kita pertimbangkan anestesinya seperti apa. Saya kira untuk apa kita lakukan pertama adalah pertimbangan anestesi, agent anestesinya apa. Ya, apa obat-obat poten yang dapat menghambat konduksi saraf dan lain sebagainya untuk meminimalkan efek yang membahayakan bagaimana untuk menangani homeostasis. Nah, kembali di sini sekarang kita sampai di analisa data. Analisa data itu apa sih? Setelah teman-teman melakukan pengkajian, silakan lakukan validasi data. Kelompokkan data subjektif dan data objektif. Bandingkan dengan standar. Oh, pasien yang mengalami resiko penurunan kardiak output itu tanda gejalanya seperti ini. Ada nggak sih di pasien? Oh, ternyata ada. Oh, berarti pasien ini mengalami masalah kesehatan anestesi, resiko penurunan curah jantung atau misalnya resiko komplikasi disfungsi kardiovaskuler misalnya. Itu kita membandingkan dengan standar. Baru setelah itu kita simpulkan dari kesenjangan dan kesimpulan itu ada tidak kesenjangannya, kita tentukan ASA. Ya, status fisik ASA ini untuk melihat apa? Untuk melihat apakah nanti akan ada resiko
yang terjadi pada pasien atau dari faktor resiko ya pada pasien. Setelah itu kita prioritaskan masalah. Berdasarkan apa? Permasalahan tetap kita mengacu kepada B1 sampai B6. Yang apa? Jelas pertama adalah mengancam jiwa, kedua mengancam kesehatan, dan yang ketiga mengancam perilaku. Nanti silakan nanti teman-teman bisa menanyakan kalau memang ada yang ditanyakan. Saya kira teman sudah paham ya. Kondisi-kondisi yang mengancam jiwa seperti apa? Kondisi-kondisi yang mengancam kesehatan seperti kesehatan itu berarti yang mengacu kepada hierarki Maslow. Fisiologi, ya, kebutuhan mencintai, dicintai, dihargai gitu ya. Harga diri sampai dengan dia aktualisasi diri itu mengancam kesehatan sampai dengan mengancam perilaku. Nah, ini nanti Bapak Ibu tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan penyusunan askan pada saat nanti akan ada tugas laporan. Penyusunan askannya seperti ini untuk tabel analisa data Bapak Ibu. Hanya ada 2 kolom, ingat tidak ada etiologi. Kalau diagnosis keperawatan itu ada data fokus, problem, dan etiologi. Bedanya dengan kita ini. DS-nya apa, DO-nya apa. Ini contohnya misalnya nyeri aja ya misalnya. Nah, kita tuliskan seperti ini. Ya, kita tuliskan seperti ini. Jadi kita harus tahu dulu masalahnya ini kan nyeri, masalah kesehatan anestesinya kan nyeri. Misalnya teman-teman mengangkat ini masalah kesehatan di pre-anestesi atau di pasca anestesi misalnya muncul masalah nyeri misalnya. Nah, teman-teman harus ini dulu membuat kayak pathway itu loh. Pathway secara sederhana, kenapa kok muncul masalah nyeri? Dari apa sih sebetulnya? Ini contohnya untuk yang pra-anestesi, misalnya pasien mengatakan nyeri pada abdomen bagian kanan atas atau kanan bawah ya, dan nyeri seperti tertusuk-tusuk. Kemudian pasien tampak meringis kesakitan dan memegangi perutnya dengan skala nyeri 6. Nah, ini kita akan mengangkat masalah kesehatan anestesi misalnya pada pra itu adalah nyeri. Kita harus menetapkan dulu, oh ini pasiennya apa sih? Oh ternyata diagnosa medisnya misalnya appendicitis. Oh berarti kalau appendicitis berarti karena dia ada peradangan. Nah, kita buat seperti ini sampai dengan dia muncul. Understand nggih Bapak Ibu? Paham nggih? Penyusunan analisa data nanti kompak kita seperti ini bentuknya. Kemudian, apa sih masalah kesehatan anestesi? Ini tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pernyataan yang menggambarkan respon pasien aktual dan resiko. Teman-teman, ini berbeda dengan diagnosa keperawatan. Ya, kita itu hanya akan ada 2 jenis masalah kesehatan. Yang pertama adalah mandiri dan yang kedua adalah resiko komplikasi. Ya, jadi itu tidak ada diagnosa aktual itu sebetulnya tidak ada ya, tapi aktualnya kita itu ya mandiri gitu. Nah, ini ya, penulisan masalah kesehatan anestesi mandiri. Masalah yang muncul dan dapat diselesaikan secara mandiri oleh penata anestesi, contohnya apa? Ansietas atau nyeri yang ringan sampai sedang. Sedangkan formula yang kedua adalah risiko komplikasi. Masalah yang muncul dan penyelesaiannya membutuhkan suatu kolaborasi medis. Contohnya apa bunyi masalah kesehatan anestesinya? Misalnya resiko komplikasi disfungsi kardiovaskuler. Nanti akan ada contohnya. Kemudian untuk intervensi. Saya kira teman-teman apa itu intervensi saya kira paham. Sebuah pengembangan strategi ya untuk mengatasi, mencegah, mengurangi masalah yang telah diidentifikasi dalam masalah kesehatan anestesi. Tahapannya pertama kita harus bisa menentukan prioritasnya dulu. Jangan sampai kita tidak tahu prioritasnya masalah. Untuk menentukan prioritas saja kita masih bingung misalnya begitu. Jangan sampai seperti itu. Kemudian setelah prioritas kita tetapkan tujuan. Misalnya setelah dilakukan tindakan anestesi atau tindakan asuhan anestesi, misalnya selama durante pasien apa misalnya ya gitu. Tidak terjadi risiko komplikasi disfungsi kardiovaskuler misalnya begitu. Dengan kriteria hasil apa? Misalnya ditetapkan CRT-nya berapa misalnya. Kemudian apalagi warna kulitnya bagaimana, berapa tekanan darahnya, MAP-nya dan lain sebagainya ya gitu. Jadi kita tidak pakai
Kalau keperawatan kan setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam kan begitu. Kalau kita tidak, ya. Kalau kita lebih ke arah setelah dilakukan tindakan asuhan, anestesi misalnya ya, selama durante anestesi apa yang kita harapkan. Seperti itu. Oke, terus kemudian saya kira untuk ini tadi sudah prioritas, tujuan, evaluasi tadi sudah. Kemudian rencana intervensi kita tetap menggunakan OTEK. Kita tuliskan dalam menetapkan. Jadi sebetulnya tidak boleh dibolak-balik ya. Dalam kita mau menetapkan itu, eh, kalau menurut saya sih, boleh nggak sih sebenarnya dibolak-balik ya? Kita mau terapeutik dulu, baru observasi. Kita mau kolaborasi dulu, baru kita observasi. Boleh nggak ini kita bolak-balik? Pertanyaan saya. Boleh nggak teman-teman? Jadi kalau dalam kita menetapkan sebuah intervensi, itu kan observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Terapeutik itu adalah tindakan mandiri, misalnya memberikan selimut, memberikan posisi, itu kan terapeutik. Edukasi jelas, kolaborasi jelas. Nah, otek yang kita kenal 4 komponen otek di dalam intervensi ini boleh nggak dibolak-balik sebenarnya? Ada yang mau berpendapat? Paham maksud saya? Paham pertanyaan saya? Paham, Bu. Paham, Oke, Mangga, siapa? Boleh nggak? Silakan berpendapat. Maaf Bu, berpendapat juga. Ya, Mangga, Ini Bapak. Bu, menurut saya nggak boleh ya Bu ya di apa namanya dibolak-balik karena harus runtut gitu Bu dari O sampai K. Karena kolaboratif itu dapat dilakukan ketika tahu kita udah observatif gitu Bu, udah melakukan pengamatan apa yang terjadi. Jadi solusi kalau kita tidak bisa menyelesaikan dengan terapi kita dengan mandiri, akhirnya dengan kolaboratif. Tetap kolaboratif paling terakhir ya Bu ya. Itu Bu. Oke, terima kasih Pak. Kalau misalnya terapeutik dulu baru observasi, boleh nggak Pak? Nggak boleh, Bu. Apa yang harus diobati, Bu, kalau belum tahu permasalahannya ya, Bu, ya? Terapeutik itu yang tindakan mandiri kita, misalnya memberikan Iya. posisi gitu. Boleh nggak kita beri itu dulu, berikan selimut gitu. Oh, oh, tentunya harus observasi dulu tetap, Bu, selain karena banyak terapi-terapi yang dilakukan selain memberi selimut ya, Bu, ya, Ya, untuk oke. tindakan kita memposisikan membaring. Ya, terima kasih Pak Dede. Betul ya, bahwa otek ini jangan dibolak-balik. Kita akan memberikan sebuah intervensi tertentu mustahil tanpa kita observasi dulu. Tapi biasa nih, mahasiswa itu dibolak-balik. Penulisannya dibolak-balik. Memberikan selimut dulu, baru ternyata bawahnya ada mengukur TTV. Nah, mengkaji TTV, monitor TTV. Loh, kamu memberikan selimut, kamu tanpa tahu berapa suhunya, kok langsung kamu berikan selimut tanpa kamu observasi dulu keadaan pasien kayak gimana. Dia ada menggigil tidak, ada keluhannya seperti apa, suhunya berapa. Nah, itu. Jadi ini harus secara sistematis ya, gitu. Saya kira untuk implementasi, saya kira teman-teman sudah paham melaksanakan rencana intervensi secara komprehensif. Pertanyaan saya, apakah semua intervensi yang kita tuliskan itu wajib kita implementasikan? Jawabannya adalah kalau kita menyusun ada 10 intervensi, idealnya apakah 10 intervensi itu harus kita implementasikan semua? Apa jawabannya? Biasa. Selain Pak Dede deh, saya mau yang lainnya aktif deh. Memang benar kita memang harus menjadi pendengar yang baik. Tapi saat diminta untuk berpendapat, silakan berpendapat. Idealnya intervensi itu apakah kita harus lakukan semua? Silakan. Izin Bu, Ya, silakan. Mas Fatu. idealnya kalau idealnya kan dilakukan Bu ya. Pinter. Karena pertanyaan saya idealnya. Terus sekarang pertanyaan saya, apakah intervensi itu harus kita lakukan semua?
Karena idealnya untuk memberikan hasil terbaik untuk pasien, Bu. Ya, sekarang pertanyaan saya, pertimbangan apa pada saat teman-teman itu menyusun sebuah intervensi? Apa yang harus kita pertimbangkan dalam kita menyusun sebuah intervensi? Izin ya, Bu. Ya. Yang pertama keselamatan pasien, Mm-mm. kemudian kenyamanan pasien. Oke, dengan memperhatikan apa, Mas? Yang harus kita perhatikan tuh apa sih dalam menyusun sebuah intervensi? Jadi jangan sampai kita menyusun intervensi seabrek-abrek, tapi nggak bisa kita implementasikan semua. Nggak boleh seperti itu. Jadi apa yang harus kita perhatikan dalam kita menyusun sebuah planning atau strategi? Apa? Intervensi itu kan strategi tuh, sebuah rencana. Jadi apa yang harus kita pertimbangkan? Masalahnya, Bu. Masalah kesehatannya. Masalahnya. Jadi maksud saya begini, teman-teman kalau nanti menyusun sebuah intervensi itu harus ingat bagaimana kondisi pasien dan kita. Sumber dayanya bisa nggak sih? Alat-alatnya ada nggak sih? Kemudian kemampuan kita ada nggak sih gitu. Jadi jangan sampai kita menyusun intervensi tapi panjang banyak banget di teori ya. Kalau misalnya kita lihat di referensi teorinya itu intervensinya banyak gitu untuk masalah kesehatan anestesi apa gitu. Tapi kemudian kita susun tapi kita tidak implementasikan kan itu jangan sampai terjadi. Maksud saya tetap pertimbangkan bagaimana kondisi pasien dan kemampuan mampunya kita gitu ya dan SDM yang ada alat ya dan lain sebagainya yang ada. Ini tabel implementasinya nanti seperti ini nggih Bapak Ibu. Misalnya ini ya tanggal jam masalah kesehatan anestesi contohnya seperti ini resiko komplikasi RK itu kebanyakan resiko disfungsi kardiovaskuler implementasinya apa responnya apa dan paraf. Respons ini untuk implementasi disebut respon formatif. Respon itu disebut dengan evaluasi formatif atau evaluasi proses per tindakan. Nanti kalau misalnya ada tindakan yang kedua, ya responnya nanti apa? Karena berbeda ya respon di sini dengan implementasi untuk evaluasi SWOT itu berbeda. Nanti baru yang terakhir ini kita pakai yang SWOT. Sama ya, sama. Tapi ingat ya teman-teman, S-nya apa, O-nya apa? Kalau saya kira SO-nya, saya kira teman-teman sudah paham. S-nya itu apa? Subjek, Bu. Subjek, Bu. Subjektif. O-nya? Objektif. Objektif. A-nya? Assessment. E-nya? Planning. Planning. A-nya ini kita tulis apa sih kalau di dalam sebuah kita menetapkan sebuah evaluasi itu A-nya kita tuliskan apa? Apa Bu Hera? Diagnosanya, Bu. Diagnosa, Bu. Diagnosa, Bu. Oke, contohnya kayak gimana Bu yang kita tuliskan Bu di A-nya? Misalnya, contohnya tuh contohnya aja Bu ya. Ah, Nyeri akut berhubungan dengan apa? Agen apa? Bu. Agen fisiologis ya gitu loh Bu contohnya Bu. Terus A-nya apa? A-nya apa? A-nya apa Bu Hera? Itu ya. Berarti A-nya dituliskannya Iya, Bu. itu. A-nya dituliskannya Iya, Bu. agen cedera fisik itu. Oh, nyeri akut berhubungan Yang dengan nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik itu Bu contohnya. Oh, terus P-nya? Kayaknya misalnya apa sih kayak tujuannya kita tuh misalnya kaji skala nyerinya kayak gitu Bu. Terus Itu kepanjangannya apa Bu? Planning kan? maaf Bu kurang jelas Bu. Oh iya, P-nya kepanjangannya planning kan Bu? P-nya itu kepanjangannya. Ya, oke. Ada pendapat lain silahkan. Pak Deden? Saya mau Pak Deden. Pak Deden, yuk. Ya Bu, izin Bu. Ya, mangga. Subjek, objek. Yang ditanyakan tadi yang mana Bu? Waduh.
Ini Bapak lagi pelayanan nggak sih? Iya, Bu. Ada suara anak kecil. Ya, A-nya apa? A-nya apa, Pak? Asesmennya tadi ya, Bu ya. Asesmennya. Kemudian kalau P-nya apa? Planning, Bu. Planning. A-nya, berikan saya contoh A-nya apa yang kita tulis, Pak? Yang asesmen, Bu ya. Ya, apa yang kita tuliskan di asesmen? Skala, misalkan skala nyeri terhadap diagnosa apendik gitu, Bu. Enggak. Asesmennya itu kan, asesmen itu kan kita melakukan pengkajian, toh. Pengkajian Ya, Bu. terhadap sebuah masalah kesehatan anestesi. Misalnya apa? Masalah teratasi kan begitu ya? Atau misalnya Ya, Bu. nyeri teratasi gitu kan? Terus Ya, P-nya Bu. apa, Pak? P-nya? Planningnya apa? Kita tuliskan apa? Planningnya Planningnya kita tuliskan apa? kita kaji dulu skala nyerinya, Bu. Kita kaji skala nyeri. Kemudian Kita kaji efek dari agent anestesinya juga, Bu. Kemudian Dikaji juga pokok ABC gitulah, Bu. ya. Airway breathing sirkulasi gitu, Bu. Oke, teman-teman pernah nggak mendengar P-nya itu masalah teratasi, A-nya masalah teratasi, kemudian P-nya itu hentikan intervensi gitu, pernah mendengar itu nggak? Pernah, Ibu. Ya, Bu. Pernah dulu, Bu. Pernah, Bu. Kemudian nanti teman-teman akan menuliskan hentikan intervensi di planning, di P gitu ya. Kalau masalah asesmennya teratasi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sekali lagi, tidak boleh lagi seperti itu. Nggak boleh. Nah, intervensi dihentikan ya wassalam. Pasien ini kan kita sampai di stase pre, intra, pasca. Misalnya pasiennya ada mual. Ya, ada mual misalnya. Kemudian sudah dilakukan intervensi, masalah teratasi, masalah mualnya. Kemudian karena teratasi, biasanya teman-teman tuh menuliskan hentikan intervensi. Begitu kan? Lah, berarti ya wassalam kalau kayak gitu. Jangan dituliskan seperti itu ya. Lanjutkan intervensi, apa yang harus dilanjutkan. Walaupun masalah kesehatannya itu sudah teratasi, tapi ini kan kita nanti di ruang pasca anestesi itu kita melakukan handover, timbang terima. Dan hentikan intervensi ya wes wassalam, berhenti sampai di situ. Paham maksud saya nggak? Ya. Paham, Ya, Ibu. Bu. Ya, Ya, Bu. paham, Bu. Terus kemudian Bu Hera, tadi saya ingin ngoreksi apa yang disampaikan Bu Hera. Ingat ya, ingat, kita tidak ada etiologi. Baru tadi saya sampaikan Bu Hera, ya, kita berbeda dengan diagnosis keperawatan. Kalau diagnosis keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Kemudian apalagi bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan apa misalnya peningkatan mukus atau peningkatan sekresi mukus kan begitu ya kalau diagnosa keperawatan ya. Kita tidak. Tolong sekali lagi, saya ingin berpesan kepada teman-teman semua. Teman-teman itu sudah ber-STRPA, sudah menjadi anggota penata. Kita merupakan organisasi mandiri. Kita menjadi profesi yang mandiri. Jadi, ya kita punya acuan sendiri. Ya, kalau memang masa lalunya kita background-nya adalah perawat, itu iya, itu sebagai batang tubuh ilmu kita, basic science kita, tapi tetap kita mengacu kepada bahwa masalah kesehatan anestesi tidak ada etiologi. Paham? Ya, soalnya tadi Bu Hera saya baruan bercuap-cuap tadi. Bu Hera mengatakannya nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Kan nggak begitu tadi saya memberikan contohnya Bu Hera ya. Nanti saya Ya, takutnya Bu. teman-teman yang lain begitu. Kita mengacu kepada diagnosa medis bukan ya gitu. Oke. Mengingatkan saya. Mungkin sebelum saya akhiri karena ada kuliah ya nanti jam 3 ya. Ada kuliah ya, Pak ya? Iya, Bu. Ya, ntar saya ingin contoh dari masalah kesehatan anestesi saya akan share. Contohnya adalah nih ya. Contohnya saja ini. Kok nggak bisa dibuka sih?
Sambil menunggu ada any question? Ada Bu, Oh, nggih, mangga, mangga, mangga. mau menanyakan kisi-kisi UTS Bu. UTS-nya kapan sih? Besok ya? Iya mulai besok. Mulai besok, Bu. Ya, saya setor soal ya. Intinya kalau saya kasus soalnya. Saya Berapa kasus. soal ya Bu? Berapa soal? Kalau nggak salah berapa sih? 60 ya? Saya 30, Bu Oli 30 kalau nggak salah. Oh. Jangan khawatir, Pak. Kerjain aja sebisanya. Kalau Trauma kuliah, siap. kalau kuliah rajin, UTS kerjain, tugas kerjain, UAS kerjain, nah insya Allah nilainya pasti akan sempurna. Trauma Siap, sama Bu. Anpis, Bu. Kemarin jeblok. Ah, Nilainya jeblok. Anfis jeblok? Jeblok, Bu, Iya, nilainya. Bu. Kenapa gitu? Nggak tahu kalau mau ujian. Masa kok nggak tahu sama uji itu Anfis tuh saya bukan ya? Saya jadi merasa Iya, bersalah Ibu ujian Sama Bu materinya. Novi, Bu. Sama Bu Novi. sama Bu Novi. Oke, itu ya. Ini contoh dari masalah kesehatannya seperti ini, nggih, teman-teman. Ini contohnya kita ambil dari beberapa referensi. Jadi kita hanya masalah saja seperti ini. Ya, resiko ada masalah nanti kerusakan alat dan mesin anestesi itu juga ada. Cuman ini kita belum disahkan ya. Ini kita hanya merangkum dari beberapa referensi. Referensinya kita apa di halaman berapa bahwa misalnya oh ada anxiety misalnya ini. Anxiety ini pre-nya ada di pasca juga ada masalah ya. Di gada kritis di sini misalnya nggak ada misalnya seperti itu. Kemudian nyeri akut, ya tidak ada nih agen cedera fisik tadi yang disampaikan Ibu Hera, nggak ada ya gitu. Jadi, tapi ini belum tersepakati ya. Tapi intinya teman-teman sudah paham bahwa ini kita hanya terdiri dari masalah kesehatan anestesi saja, ya gitu. Ada resiko hipersensitivitas obat anestesi ya, karena akan beresiko juga terjadi alergi ya obat anestesi. Itu mungkin dari saya cukup. Ini question mungkin satu lagi ada saya berikan kesempatan apabila yang bertanya. Mas Pandu mau tanya? Izin Bu. Hmm. Berarti untuk yang planning tadi Bu kan nggak, biasanya kan kalau yang dulu tuh diajarinya tuh kalau masalah teratasi, jadi masalah teratasi intervensi tidak lanjutkan. Berarti yang benarnya tuh seperti contohnya kayak gini Bu ya. Misalkan planning, pasien diberikan discharge planning dengan kolaborasi pemberian anti nyeri di ruang perawatan seperti itu Kak Bu. Iya, Mohon. iya, tergantung dari planningnya kita di intervensi sebelumnya apa, Mas? Kan misalnya ada planning monitor hemodinamik atau monitor tanda-tanda vital, misalnya seperti itu. Misalnya, jadi kalau kita mau kita ini adalah misalnya masalah karena kan masalah pra intra pasca ini harus kita tetapkan. Kan nggak mungkin kita hanya menetapkan di masalah pranya saja. Jadi itu merupakan satu rangkaian pra intra pasca itu kita harus tetapkan sebuah masalahnya apa. Kalau misalnya masalahnya itu di pasca anestesi, nah di planningnya ini apa? Kan kita akan melakukan timbang terima ke rawat inap. Jadi nanti timbang terima di rawat inap yang akan di handoverkan ke mana nih? Ke perawat itu apa nih? Tuliskannya di situ nanti, Mas. Misalnya apa? Discharge summary-nya, discharge planning dengan discharge summary itu berbeda. Ya, misalnya, oh kalau discharge summary itu kan kesimpulan dari apa yang sudah dilakukan di pasien, misalnya ya di pasca anestesi apa gitu. Tapi kalau discharge planning kan persiapan pasien nanti misalnya mau di ruang rawat. Kalau ODS, nah itu discharge planning karena dia nanti perawatan di rumah. Kalau mau di handover ke ruangan berarti apa nih planningnya yang harus dilakukan? Kita handoverkan ke pasien, ke perawat gitu nanti Mas. Jadi nggak boleh hentikan intervensi, jangan. Nanti bisa diketok ya sama dokter. Ini kok dihentikan ya ini intervensi kepiye gitu ya. Jadi yang ingin Bu Nova tarik garis bawah dari mata kuliah kita pada sore hari ini satu, ingat kita adalah masalah judulnya kita adalah asuhan keperawatan anestesiologi. Dua, kita adalah menggunakan masalah kesehatan anestesi, bukan diagnosa keperawatan anestesi, tapi masalah kesehatan anestesi gitu ya. Masalah kesehatan anestesi nanti apa
di analisa data hanya terdiri dari 2 kolom, data fokus dengan problem. Problem itu kita tuliskan kayak pathway yang tadi saya berikan contoh kayak pathway, baru nanti di akhirnya itu ada misalnya nyeri, oh disebabkan karena ada maksudnya mikroorganisme, ya seperti itu. Ingat sekali lagi bukan diagnosa. Jadi kalau misalnya ada etiologi pasti akan salah. Kemudian apalagi intervensi otek harus sistematis. Kemudian tujuan kriteria hasil tetap harus SMART ya, spesifik, measurable. Measurable dapat diukur, dapat dicapai achievement. Kemudian R-nya itu harus rasional. Dalam kita menetapkan sebuah kriteria hasil harus rasional. Nggak mungkin dong kita menetapkan, oh pasien dapat lari 100 meter setelah dilakukan tindakan pasca anestesi, kan nggak mungkin. Harus rasional. Time-nya kita berbeda dengan time-nya diagnosa keperawatan. Time-nya berbeda dengan kriteria hasil profesi lain. Kalau time-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, kan begitu. Kalau di kita enggak. Kalau di kita adalah setelah dilakukan asuhan keperawatan anestesiologi atau asuhan anestesi misalnya begitu, selama durante anestesi. Nah, kalau kita ini pada contohnya saya berikan kasus pada durante, selama durante. Nah, itu apa gitu ya, itu. Kemudian intervensi, implementasi sudah, evaluasi tadi sudah. Ya, tidak ada planning hentikan intervensi gitu. Oh, pasiennya di ruang pasca dia nyeri atau dia menggigil, kita sudah kolaborasikan, dia sudah nggak menggigil lagi, hentikan intervensi. Itu salah, nggak boleh seperti itu. Tetap harus planningkan apa yang nanti dilanjutkan oleh kita dan dilanjutkan di handoverkan ke perawat ruangan. Cukup? Itu kesimpulan dari saya pada siang hari ini. Any question again? Not yet? Tidak ada? Oke, Sedikit, Pak. Bu. Oh, enggak, Mas Pandu. Berarti nanti misalkan ada laporan untuk praktek Pasca? nanti, Bu, untuk laporan pendahuluan itu apakah ada dimasukkan etiologi lagi atau tidak perlu lagi berarti? Enggak. Oh, siap. Enggak ada. Siap, Ibu. Ya, kan biasanya kalau kita laporan pendahuluan kan kita kadang walaupun tidak semuanya, itu kita ambil dari Google ya. Kadang kalau di Google itu yang namanya laporan pendahuluan tuh pasti di mana-mana laporan pendahuluan tugasnya mahasiswa keperawatan. Iya, Pak ya. Ya, nah nanti kalau teman-teman melihat ada diagnosa keperawatan, jangan dituliskan diagnosa keperawatan, ambil masalah kesehatan anestesinya saja, cukup itu saja, tanpa etiologi, ya, gitu. Oke? Berarti lebih mudah, Ibu. Iya, lebih mudah kok, lebih simpel. Nanti kita susunkan ini kok, Mas, susunkan standar untuk format di pendidikan dan format untuk di pelayanan, sehingga kita berharap nanti di pelayanan itu seluruh Indonesia formnya itu sama, harusnya mah sama, harusnya. Ini butuh suatu regulasi memang berjenjang paling tidak, tapi kita berusaha untuk seperti itu ya, sehingga tidak ada perbedaan. Insya Allah tahun depan kita akan itu. Oke, cukup ya. Oke, Izin, Bu, Mas. soal UTS multiple choice semua. UTS lagi apa? Soalnya nggak ada essay-nya kan, Bu ya? Nggak ada. Saya intinya kasus semua. Ya, kalau memang itu besok misalnya nih kan kalau nggak salah metodologi sih kapan itunya UTS-nya? Besok, Bu. Besok. Ya. Ya. Kalau misalnya toh besok Bu Olin mengirimkan soal khususnya Bu Olin, Bu Nova pasti nanti akan Bu Nova kasih tahu. Bu Nova akan ada soal sendiri khusus untuk metodologi asuhan dari pengkajian sampai dengan implementasi, soalnya kasus KB. Bu Nova itu anti membuat soal tidak kasus biasanya. Kemarin kalau nggak salah di anatomi fisiologi ada soal kasusnya nggak? Semua, Bu, kasus, Bu. Ada, Bu. Yang dari Kaget, Bu. analisa gas darah, Bu. Aduh, ngitung sama saya. Nah itu berarti kalau soalnya kasus berarti sudah dicirikan oh ini Bu Nova gitu. Terutama yang saya ngajar ya gitu. Oke, itu cukup nggih. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas masing-masing. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.